Bertemu lagi dengan saya Hairudin di tutorial Google Classroom. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya siswa mengerjakan soal-soal yang telah dibuat oleh gurunya. Oke, saya mulai dengan menambah tab baru. Kemudian saya klik di bagian akun di sini. Dan saya akan menambahkan akun baru, klik another account. Nah, di sini baru saya use another account, masukkan emailnya di sini. Saya sudah siapkan email untuk saya gunakan sebagai siswa. Saya blok di sini, sebelumnya saya sudah registrasi dulu untuk email ini. Saya pastekan ke sini, kemudian saya klik next. Kemudian saya masukkan passwordnya, klik next. Kemudian saya klik di sini dan saya akan akses kelasnya, classroomnya. Nah, kita sudah masuk di kelas, tapi akunnya terlihat di sini, akun siswa ya. Di sini kelas yang baru saya ikutin adalah yang ini 2. Saya akan menambahkan akan ikut ke kelas yang multimedia. Kemudian kita copy dulu kode kelasnya. Saya kembali ke sini, saya klik di kotak ini, saya klik 2 kali, klik kanan copy, klik di sini, baru saya klik tanda plusnya. Jadi si siswa akan mengklik tanda plus, kemudian gabung ke kelas yang kodenya sudah kita share. Dalam kehidupan nyata mungkin bukan di copy paste, tapi di share menggunakan fasilitas WA misalnya ya, seperti itu. Klik gabung. Oke, sekarang si siswa sudah bergabung dengan kelas multimedia. Kita klik tugasnya. Nah, di sini belum ada tugas yang terlihat. Kenapa demikian? Karena di sini kita jadwalkan, ya, di bagian si gurunya kita jadwalkan. Oke, sekarang saya akan rubah jadwalnya. Di bagian tugas kelas, kemudian matematika di sini, klik edit di sini. Kemudian kita rubah jadwal yang di sini. Nah, biasanya merubah jadwal tidak boleh merubah jadwal di bawah angka yang sedang berlangsung. Misalnya nih jam sekarang 6.15. Berarti di sini saya hanya bisa memasukkan 06.16 begitu ya. Seperti itu kita jadwalkan. Tanggalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 12. Saya jadwalkan di tanggal 12 di sini. Jadwalkan. Oke, kita tunggu sampai jam 06.15. Nah, untuk penjadwalan ini biasanya tidak presisi waktunya. Terkadang bergesernya ke antara 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan sampai 4 menit baru soalnya akan muncul. Seperti itu. Kita refresh di siswa, sudah masuk ke 6.16. Kita refresh dulu. Masih belum muncul, kita tunggu saja, nanti akan muncul dengan sendirinya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk penjadwalan ini waktunya tidak presisi. Oke, sekarang kita coba tugaskan saja karena memang di Google Classroom ini untuk penjadwalan terkadang akan terjadi selisih beberapa menit ya. Saya akan klik edit saja, kemudian klik ke sini, tugaskannya yang ini saya hilang penjadwalkannya. Saya hilangkan dulu penjadwalannya, kemudian saya tugaskan saja. Klik tugaskan. Tugaskan. Oke, di sini kita klik di sini, kemudian klik di sini. Ya, sekarang di siswa sudah tampil. Kemudian saya akan akses, klik saja sesi ini. Seperti ini. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Si siswa berarti harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Klik di sini. Nomor absennya misalnya Zaidan ini nomor 30. Jawabannya untuk nama. Misalnya begitu. Kemudian kelasnya 12 MM1. Hadir, kirim. Kita close saja.
Kemudian klik Senin matematikanya untuk soalnya. Sekarang mulai mengerjakan ya. Mengerjakan, masukkan token. Nah, kenapa demikian? Tiba-tiba tokennya ada di atas karena kita waktu tadi di sini untuk matematika memilihnya di bagian settingnya itu diacak pertanyaannya. Sehingga tokennya bisa saja ada di atas ini ya. Oke, sekarang di bagian sini kita masukkan tokennya dulu. Seperti ini. Kemudian nama lengkapnya. Nomor absennya 30. Kelasnya M1. Berikutnya, jika tokennya benar kita akan masuk ke sini. Jika tokennya salah tidak akan bisa masuk ke sini. Oke, sekarang kita isi aja. Ini asal-asalan saja. Kita pilih misalnya yang ini. Opsinya. Kemudian untuk soal yang ini misalnya saya memilihnya yang, nah ini pilihannya A yang ini, B yang ini, C yang ini. Kita tinggal lihat jika ada yang pas menurut kita, misalnya yang nomor B kita isi B misalnya gitu ya. Yang ini misalnya saya isi ini. Kemudian berikutnya. Nah, kita akan masuk ke soal esai. Nih, ini harus lengkap nih. Misalnya saya ketik di sini 25. Nah, untuk yang angka, nah di sini waktu kemarin kita bikin soal, kita memasukkan banyak pilihan. Berapapun angka yang dimasukkan anak, yang penting jawabannya merujuk ke jawaban yang benar, maka akan dibenarkan. Misalnya saya masukkan angka Rp spasi 70.000, koma yang ini ya. Ini koma, ujungnya tidak ada. Nah, seperti ini. Kita kirim. Oke, selesai ya. Kita langsung close saja. Di sini sudah selesai. Kemudian kita klik lihat tugas di sini. Nah, di sini tandai sebagai selesai. Terkadang siswa lupa untuk menandai ini. Kita klik di sini. Kemudian klik tandai sebagai selesai. Boleh juga memasukkan komentar pribadi di sini. Ini boleh juga. Oke, berarti pekerjaannya sudah terkirimkan ke sana, sudah diserahkan. Jadi pentingnya kita mengklik ini adalah untuk menandai bahwa pekerjaannya sudah dikerjakan, sehingga gurunya di sini akan dapat melihat nantinya ya. Oke, sekarang saya akan close dulu ini, kemudian saya juga akan pindah akun. Ini selesai, anggaplah ini sudah selesai, saya akan pindah ke akun baru. Berarti yang ini saya tambahkan akun. Saya tidak logout tapi tambahkan akun lainnya. Jadi di tab ketiga saya akan memasukkan akun baru untuk siswa yang kedua. Saya copy saja, saya close sekarang. Saya tambahkan gunakan akun lain. Saya blok di sini, klik kanan pastekan ke situ. Saya masukkan passwordnya. Oke, kemudian saya juga akan menduplikat dari gurunya nih, akun gurunya. Saya juga akan menduplikat kodenya. Klik di sini. Klik 2 kali copy di sini. Klik kanan copy, close. Saya pastekan ke akun Bonio yang ini, siswa yang kedua. Klik tanda plusnya, saya gabung dulu ke kelasnya. Klik kanan, pastekan, gabung. Jadi siswa yang kedua sudah melakukan join atau gabung ke kelas multimedia. Nah, di sini pun dia akan akses tugas. Tunggu hingga selesai. Kita klik matematika ini. Lihat tugasnya. Jadi bisa langsung mengisi dari sini. Bisa langsung lihat tugas. Yang saya rekomendasikan sih lihatnya dari bawah yang ini, lihat tugas ya. Klik lihat tugas. Kemudian di sini saya baru mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nomor absen, Bonio ini nomor 2 misalnya. Kemudian di bagian bawahnya saya masukin kelasnya sama, 2M1 atau kelasnya saya bedain saja, 12M2, hadir, kirim. Oke, selesai, saya close saja. Kemudian saya tidak mengklik tandai sebagai selesai karena saya belum mengerjakan yang matematika, yang soalnya. Saya klik soalnya. Kemudian di bagian ini saya juga masukkan tokennya. Coba saya akan memasukkan token yang asal-asalan dulu.
Otomatis di sini akan ada komentar, maaf token salah ya. Oke. Kemudian 12M2 kelasnya. Nomor absennya, kita masukkan angka 2. Klik berikutnya. Ya, di sini saya akan melakukan pilihannya B misalnya, yang ini misalnya yang ini. Kemudian yang bagian ini misalnya ini. Berikutnya. Nah, yang ini saya masukkan angka 25, yang bagian bawahnya mungkin saya akan memasukkan yang ini 25, yang bagian atasnya saya akan memasukkan angka 60 misalnya, 60, atau saya masukkan juga angka gini, tuh 70.000, ya seperti itu, 70.000, oke, saya kirim. Oke, kemudian saya close saja, dan kembali ke sini, kemudian saya komentari yang ini misalnya. Sudah mengerjakan ya Pak, misalnya gitu. Oke. Kemudian klik tandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai. Atau mark as done. Oke, berikutnya saya akan kembali ke bagian gurunya. Ini akunnya Zaidan, yang ini akunnya Bonio, yang ini akun gurunya. Ya, kelihatan beda icon-iconnya. Oke, sekarang saya masuk ke tugas kelas di sini. Nah, di sini saya klik matematika. Di sini sudah ada diserahkan 2 orang. Artinya sudah ada yang mengerjakan sebanyak 2 orang. Baik, untuk mengetahui bagaimana caranya guru merekap nilai dan daftar hadir, saya akan bahas di tutorial berikutnya.